Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harti Erima Burustepu dengan nomor NPM 2109 dari kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nama dosen Ibu Dian Wulansari dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup, asal-usulnya, ciri-cirinya, dan organisasi kehidupan. Yang pertama itu kita akan membahas asal mula makhluk hidup, di mana asal mula makhluk hidup memiliki beberapa teori. Yang pertama itu dengan teori abiogenesis, di mana Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generatio spontanea. Misalnya cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging yang busuk. Yang kedua itu adalah teori biogenesis, di mana para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya ilmiah. Maka itu beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan. Yang ketiga itu teori evolusi kimia, di mana Harold Urey dan muridnya Stanley Miller 1900 membuktikan hipotesis Oparin dan Haldane dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Miller percaya bahwa pembentukan makhluk hidup tidaklah mudah dan memerlukan jutaan tahun untuk terjadinya evolusi kimia hingga terbentuk makhluk hidup sederhana. Jadi terbuktilah makhluk hidup tidak semudah yang dianut abiogenesis. Yang keempat itu teori panspermia, di mana teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi, asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisasi mikroskopis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Yang kelima itu teori penciptaan, di mana teori ini yang bersumber dari agama yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Yang pertama itu makhluk hidup melakukan pernapasan, di mana ciri pertama yang ditunjukkan makhluk hidup dan tidak dilakukan oleh makhluk tak hidup adalah bernapas. Semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, melakukan proses ini yang berlangsung siang dan malam selama makhluk tersebut hidup. Yang kedua itu makhluk hidup dapat bertumbuh berkembang, di mana tumbuh merupakan suatu proses dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Sementara itu, kembang merupakan kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana, seperti biji ke bentuk atau keadaan yang makin kompleks. Ketiga, di mana kemampuan untuk berkembang biak merupakan suatu gejala dasar yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk. Yang keempat itu adalah makhluk hidup perlu makan dan minum, di mana makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga untuk tumbuh kembang dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Sementara itu, air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat, vitamin, dan mineral. Makanan diubah menjadi zat-zat yang diperlukan tubuh setelah melalui proses biologi dan kimiawi. Dan yang kelima itu yang membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup ialah kemampuan menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan.
Dengan kata lain, makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan dalam lingkungannya. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan terbagi menjadi 4, yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama itu sel, di mana sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Dan yang kedua itu jaringan, di mana jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Dan ketiga itu organ, di mana organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ-organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan yang dimiliki hewan atau manusia. Yang keempat itu sistem organ, di mana organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Sekianlah persentase dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.